Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mirip Alcatraz, Indonesia mau bangun penjara koruptor di pulau terpencil tengah laut. Jadi mau membangunkan penjara untuk koruptor guys, wow. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kita bahas santai-santai dulu nih bos. Nah, jadi pembahasan kita kali ini agak oot dulu nih, di luar topik militer. Tapi pembahasannya kali ini mengenai rencana hukuman yang kabarnya bakal diberikan kepada para koruptor di Indonesia. Nah lo, jadi seperti yang kalian tahu, masalah korupsi ini ya sebenarnya merupakan masalah bagi seluruh umat manusia bos, bagi seluruh dunia. Dan tiap-tiap negara punya cara masing-masing untuk mengatasi masalah ini. Seperti contohnya Tiongkok, korupsi ini pun digolongkannya sebagai masalah yang sangat berat bos. Jadi hukumannya pun juga nggak kaleng-kaleng. Mulai dari perampasan hartanya oleh negara alias dimiskinkan, sampai hukuman paling ngeri bos. Sampai hukuman paling ngeri yaitu didor bos. Dan kini kabar terbarunya di Indonesia, Pak Prabowo, presiden kita pun ternyata kini juga telah berencana nih mau membuat penjara khusus bagi para koruptor. Dan jenis penjaranya ini bukan penjara kaleng-kaleng bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, penjara khusus ini pun ternyata sangat ngeri tak sedap. Jadi penjaranya rencana mau dibangun di pulau terpencil, dikelilingi laut yang ada ikan hiunya. Dan lebih ngerinya lagi, diusulkan dalam penjara di pulau terpencil ini mereka tidak perlu dikasih makan. Jadi yang dikasih cuma alat-alat pertanian dan disuruh untuk bercocok tanam sendiri. Jadi nanam sawah sendiri, nanam ladang sendiri, nanam ubi sendiri untuk makanan sehari-hari bos. Nah loh, ngeri tak sedap ya kan? Jadi udah mau kayak di film-film nih bos. Dan mendengar rencana itu, bayangan admin langsung menuju ke penjara terseram di dunia pula nih, yang juga dibuat di pulau terpencil, yaitu penjara Pulau Alcatraz. Ini penjara terseram di dunia dan ada di Amerika, tapi penjara ini sudah lama tidak aktif bos. Dan mantapnya kini, rencana Pak Prabowo ini pun ternyata mendapat tanggapan positif dari beberapa pihak, diantaranya KPK dan juga DPR nih. Masih dari sumber-sumber yang sama, yang pertama dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK yaitu Bapak Johannes Tanak mengaku sependapat bos dengan keinginan Pak Prabowo tersebut. Bahkan menurutnya, pemerintah pun tidak usah menyediakan makanan untuk para koruptor saat ditahan di sana. Para tahanan koruptor ini pun menurutnya cukup dibekali alat pertanian untuk bercocok tanam bos. Jadi ibarat kata nanti para koruptor yang dipenjara di pulau terpencil di sana biar cari makan sendiri. Kembali ke zaman manusia bercocok tanam, yaitu zaman Neolitiko. Nah, gimana menurut kalian? Lumayan mantap lah ya kan untuk memberi efek jera. Bahkan selain itu, Bapak Johannes juga berharap agar pidana badan minimal diubah menjadi 10 tahun minimal. Ia meyakini hal itu akan memberi efek jera baik bagi koruptor maupun orang lain agar takut berbuat korupsi. Bahkan Ketua Komisi 13 DPR RI Bapak Willy Aditya yang membidangi masalah hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme juga mendukung nih bos wacana presiden untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Karena menurutnya dapat menanggulangi masalah overkapasitas penjara-penjara yang ada di Indonesia. Hal ini pun menanggapi pernyataan Pak Prabowo yang baru-baru ini menyatakan seperti ini bos. Saya nanti juga akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh di tempat terpencil supaya mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita cari pulau, jadi kalau mereka mau keluar biar ketemu hiu. Beliau katakan korupsi akan membuat negara hancur. Karena itu, beliau tidak akan mundur menghadapi para koruptor dan para mafia. Nah, ngeri-ngeri selekedep nih bos. Apalagi KPK dan DPR bau-baunya sudah
sepakat, setuju ya kan? Dan kalau kalian gimana nih bos? Kira-kira setuju nggak nih dengan rencana membuat penjara di pulau terpencil di tengah laut yang ada ikan hiunya? Bahkan nggak perlu dikasih makan bos, cukup diberi alat-alat pertanian saja. Mantap, mantap, jos. Nah, kalau admin sih setuju banget nih bos. Karena para koruptor ini tidak hanya menyengsarakan rakyat, tapi juga menghancurkan rakyat dan bangsanya sendiri. Dan bila perlu ya, pulau terpencilnya jauh dari pulau utama dan pilih pulau yang nggak ada penghuninya. Mungkin di sekitaran Pulau Natuna sana ya kan, banyak tuh pulau-pulau kecilnya. Jadi jangan di Pulau Natunanya bos, tapi di pulau-pulau kecil sekitarnya. Sehingga mereka mau kemana-mana ya nggak bisa. Dan usul nggak perlu dikasih makan tadi ya juga mantap tuh. Jadi kita kasih aja bibit padi, singkong, sayur-sayuran ya kan, dikasih bibit ayam 2 ekor. Jadi biar mereka bercocok tanam sendiri di sana, menghidupi dirinya sendiri. Nah, jadi udah serasa main game Harvest Moon pula ya kan, tapi di dalam penjara nih bos. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah kalian setuju dengan ide Pak Prabowo ini atau mungkin ada ide yang lebih gacor lagi? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines. Oke. Jadi itu rencananya gitu ya Bapak Prabowo untuk membangun penjara untuk koruptor katanya ini ya. Mungkin untuk memberikan efek jera lah gitu kan. Iyalah apa tuh korupsi ini kan sebenarnya di seluruh dunia gitu kan menghadapi masalah ini gitu kan. Yang sudah pasti merugikan negara dan juga rakyat lah gitu kan. Jadi itu rencananya itu penjara untuk koruptor katanya itu. Dan katanya lagi jangan dikasih makan tapi dibekali dengan alat-alat pertanian, bercocok tanam sendiri untuk makanan. Ngeri juga tuh kalau dilaksanakan gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya seterusnya.